Selamat siang, selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, singkat, terima kasih sudah barang tentu kepada Rektor UIN Sunan Kalijogo dan juga Duta Wacana, Satya Wacana yang telah berhasil menyelenggarakan acara ini dengan bagus seperti yang sudah kita saksikan. Terima kasih kepada para pembicara semuanya, Pak Gerit, Bu Irin, Pak Nurehwan, Pak Bunyamin, khususnya Bu Musda sudah barang tentu. Sebetulnya ini kerja besar IP Komisi Kebudayaan yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bu Musda. Kita betul-betul gelisah tentang Indonesia emas ataukah Indonesia cemas gitu ya. Nah, salah satu kegelisahan itu ya kita rupakan dalam diskusi publik semacam ini. Jadi setelah melihat bagaimana pemilu, bagaimana demokrasi, bagaimana ini dan itu, kebinekaan dan lain sebagainya, lalu kami Komisi Kebudayaan menginisiasi untuk membuat buku ya. Sebetulnya targetnya ini ada 3 buku yang judulnya memang Reka Cipta Budaya Demokrasi di Indonesia. Jadi ini bagian kecil diskusi ini sebetulnya, dan nanti masih harus dirumuskan dan lain sebagainya karena ada beberapa tema yang lain, demokrasi, ragam budaya, musyawarah di Nusantara seperti apa, kita cek lagi karena musyawarah itu rupanya juga nggak berjalan sama sekali. Pendidikan publik untuk membangun kompetensi warga, kita undang teman-teman aktivis dari manapun, khususnya dari Indonesia Timur. Pendidikan masyarakat sipil untuk membangun kompetensi warga dalam berdemokrasi. Nah, hari ini kita bicara tentang teologi publik. Menarik bukan? Luar biasa. Dan tadi terima kasih komentar dari Flor tajam sekali tadi dari Mas Yusuf, Mbak Listia, Mas Turiah dan itu selanjutnya. Nah, masih ada 2 yang akan kita bicarakan ke depan, yaitu di Unhas di Makassar tentang ragam dan praktek makna musyawarah dalam demokrasi modern lintas generasi. Anak-anak muda supaya tampil, bukan yang tua-tua saja. Kemudian yang terakhir adalah mendayagunakan ekspresi dan laku budaya untuk solidaritas sosial dan demokrasi. Kini kita ambil tempat di Ambon. Kita kerjasama dengan UIN Ambon dan IAKN Ambon dan juga para praktisi, seniman, budayawan yang mereka mempunyai cara sendiri untuk memelihara kemajemukan. Nah, ini semua mau kita himpun dan akan menjadi 3 buku insya Allah. Dan pada saatnya itu tadilah yang disebut oleh Mbak Listia, asupan kepada perguruan tinggi. Mudah-mudahan tahun 2026 kita bisa menyebarluaskan ide-ide itu dan membuka diskusi itu di ruang-ruang publik, khususnya di perguruan tinggi. Nah, untuk itu saya kira kerjasama antara Komisi Kebudayaan IP dengan BPIP, dan tadi senang ketika disebut, wah, Pancasila adalah corak teologi publik made in Indonesia. Saya kira itu bagus sekali, tetapi memang perlu ditajami terus-menerus. Karena sila kelima adalah sila yang paling yatim piatu. Paling kasihan itu adalah sila kelima. Buya Syafi'i selalu teriak begitu. Mungkin untuk persatuan is oke, ketuhanan ya kayak begitu tadi, ketuhanan tetapi tidak inline dengan konstitusi. Jadi masih ada banyak lubang-lubang yang memang harus kita benahi ya dari waktu ke waktu. Tadi kita dengar bersamalah dari Pak Gerit dan Bapak yang lain. Nah, kemudian mengapa kita milih perguruan tinggi
mungkin komisi kebudayaan yang ada 5 komisi di AIP itu, komisi kebudayaan yang selalu akrab dengan perguruan tinggi. Semua kegiatannya dilakukan di perguruan tinggi, dan meskipun ini ada efisiensi anggaran, tetapi karena AIP bisa kerjasama dengan BPIP, maka terselenggaralah ini semacam ini. Terima kasih kepada BPIP bisa mengumpulkan semua ini dengan teman-teman semua. Nah, untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kerja Komisi Kebudayaan masih panjang ya Bu ya. Ada policy brief, ada buku dan lain sebagainya, karena ya begitulah, kita prihatin semua, tetapi jangan kehilangan optimisme. Kita harus jangan kehilangan optimisme, jangan terlalu pesimis melihat Indonesia. Tetapi optimisme itu harus dibangun, dan dengan cara semacam ini, diskusi publik, begitu, teologi publik itu penting sekali, khususnya untuk perguruan tinggi yang dikritik oleh Bu Listia tadi. Karena memang kadang-kadang kurikulumnya jadul, tidak mengenal current issues, tidak mengenal segmented atau discriminated societies itu seperti apa, dia tidak kenal sama sekali. Agamanya coraknya ritualisme akut, tetapi tidak pernah menyentuh wilayah-wilayah kepublikan. Nah, ini saya kira yang mau kita gerakkan, kita ingin dobrak gitu. Teologi publik itu mendobrak sebetulnya, supaya orang-orang beragama tahu isu-isu kepublikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah mensukseskan ini, khususnya para pendengar live streaming maupun yang online maupun offline, dan juga floor yang telah menanggapi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang paling meriah untuk